Halo, selamat pagi anak-anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Ibu doakan kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan belajar kita hari ini berjalan dengan lancar. Yuk kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini kita akan belajar PKN halaman 31 tentang pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat. Ya, kemarin kalian sudah belajar tentang kewajiban. Kewajiban apa sih? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Oke, sekarang kita akan membahas tentang hak. Pengertian dari hak. Hak itu apa sih? Hak merupakan sesuatu yang harus kita terima sejak lahir. Ya, di sini sudah Ibu berikan contohnya. Yang pertama, sebagai seorang anak, kamu berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Terus, yang kedua, sebagai seorang pelajar, kamu berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari sekolah. Yang ketiga, sebagai warga negara, kamu berhak mendapatkan perlindungan hukum dan berhak memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Yuk, kita lanjut halaman 32 tentang hak sebagai warga di lingkungan masyarakat. Pertama, hak warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang A, mendapatkan pelayanan. Setiap manusia dilahirkan dengan membawa haknya masing-masing, termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan di masyarakat. Ya, contohnya nih, sejak lahir, setiap anak berhak mendapatkan bukti kelahiran yang disebut akte kelahiran. Nah, orang tua kalian wajib tuh mengurus akte kelahiran. Akte kelahiran itu sangat penting. Nah, akte kelahiran diperlukan ketika kita hendak masuk sekolah, membuat KTP, mengurus paspor, dan sebagainya. Terus lagi, kalian kalau sudah umur 17 tahun, nah kalian punya hak tuh. Haknya adalah memperoleh kartu tanda penduduk atau KTP. Nah, memiliki KTP adalah hak sekaligus kewajiban setiap warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun. Selain itu apalagi? Nah, di masyarakat juga mendapatkan pelayanan untuk membuat kartu keluarga atau KK. Nah, bagi yang sudah menikah dan mendapatkan surat pengantar untuk membuat surat-surat penting. Oke, kita lanjut. Yang B yaitu mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Hak mendapat perlindungan dan rasa aman merupakan hak yang mutlak dimiliki oleh setiap orang. Contohnya, kita berhak memperoleh rasa aman terhadap harta benda yang kita miliki dari perbuatan orang yang tidak diinginkan seperti pencurian, perampokan, dan sebagainya. Bila kita mendapat musibah, lagi nih contohnya banjir, kebakaran, atau tanah longsor, kita berhak dibantu oleh masyarakat dan pemerintah. Lanjut. Yang C, menyampaikan pendapat. Setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat.
Kebebasan seseorang dalam menyampaikan pendapat sangat penting, ya. Nah, ini ada peraturannya. Nah, kalian kan sudah menyampaikan pendapat, tapi berbicaranya harus bagaimana? Harus sopan dan tidak menghakimi orang lain. Contohnya, menyampaikan pendapat di lingkungan masyarakat. Misalnya, ketika rapat di aula kelurahan atau desa mengenai acara memperingati 17 Agustus. Nah, misalkan contoh-contoh lombanya misalnya. Oke? Ya. Lanjut. Mendapatkan perlakuan yang sama. Setiap warga berhak mendapat perlakuan yang sama di dalam masyarakat maupun dalam hukum. Contohnya, dalam pemilihan kepala desa. Nah, setiap warga berhak mencalonkan dirinya sebagai kepala desa tanpa dibeda-bedakan. Nah, kalau mau ada yang jadi presiden boleh nggak? Boleh, tidak apa-apa. Kan semua berhak mendapat perlakuan yang sama. Lanjut. Yang bergaul dengan teman-teman di lingkungan sekitar. Nah, salah satu hak setiap orang adalah hak untuk bergaul dengan teman-teman di lingkungan sekitar. Nah, masih ingat nggak waktu itu Ibu bilang, manusia tidak dapat hidup sendiri. Pasti membutuhkan orang lain. Makhluk sosial. Nah, intinya gimana nih? Kewajiban dan hak merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Kamu harus menjalankan keduanya secara seimbang. Kemarin masih ada yang salah tuh. Apa ya artinya seimbang? Nah, kamu harus memenuhi kewajibanmu terlebih dahulu sebelum mendapatkan hakmu. Jika kamu ingin mendapatkan hak yang sesuai, hendaknya melaksanakan kewajibanmu terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Nomor 2, halaman 35. Menghargai hak warga di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah memberi tempat duduk kepada orang yang lebih membutuhkan saat naik kendaraan umum. Nah, siapa nih yang melaksanakan ini ya? Kalau misalkan di bis, di Transjakarta misalnya, kalian duduk, terus ada yang naik nenek-nenek misalnya. Nah, sikap kalian yang benar bagaimana? Nah, kalian berdiri lalu silakan duduk. Nah, seperti itu contohnya ya. Oke, kita lanjut. Halaman 37. Yang B, tidak menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Nah, ini gimana ya? Kalian tahu trotoar? Trotoar itu apa ya? Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan jalan. Nah, trotoar berfungsi untuk menjamin keamanan pejalan kaki. Untuk itu, warga pengguna kendaraan bermotor tidak boleh mengendarai kendaraan di trotoar karena dapat mengganggu hak pejalan kaki. Kalian sering nggak melihat terkadang motor nih sukanya kalau misalkan males muter. Nah, dia itu pakai jalur trotoar. Itu benar atau tidak? Tidak benar ya. Harusnya fungsinya trotoar tadi apa? Untuk pejalan kaki, tidak boleh untuk motor lewat, terus untuk berdagang juga. Nah, itu akan menyalahi hak pengguna jalan kaki, pejalan kaki. Oke, kita lanjut yang C. Tidak mengaktifkan barang elektronik dengan suara keras dan tidak menggunakan kendaraan bermotor yang mengeluarkan suara yang berisik. Ya, nih kalian biasanya
Nih, pasti kan seorang punya HP, punya televisi, punya radio. Nah, kalau misalnya siang-siang tetangga kalian, jangankan tetangga kalian deh, misalnya adik, kakak, atau mama atau papa sedang istirahat, kalian menyetel musik dengan kencang. Nah, itu menyalahi apa sih, haknya akan terganggu nggak? Ada yang merasa haknya terganggu nggak? Ada kan? Nah, jadi tidak boleh menyetel TV atau musik yang keras-keras. Oke? Lanjut, halaman 38 yang D, yaitu menghargai pendapat orang lain. Nah, kalau misalkan ada teman yang mengeluarkan pendapat, kalian harus menghargainya. Oke? Ya. Cukup sekian pelajaran hari ini tentang hak. Jika ada yang ditanyakan tidak kurang jelas, maaf jika kurang jelas, bisa ditanyakan kepada Bapak dan Ibu guru, wali kelas masing-masing. Semuanya ada kok di buku paket dari halaman 31 sampai 38. Ya, sekian pelajaran hari ini dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.